Belakangan ini heboh seorang tokoh yang bernama Abu Janda serta topeng anomali politik di Indonesia ini. Dunia politik Indonesia seringkali melahirkan tokoh-tokoh yang sulit untuk dinalar, namun tak ada yang seunik dan seaneh fenomena Permadi Arya atau yang lebih dikenal sebagai Abu Janda. Ia adalah sebuah anomali nyata di tengah hiruk-pikuk demokrasi kita sendiri. Seorang figur yang bergerak bukan berdasarkan ideologinya, melainkan daya respon emosi yang meledak-ledak, sikap suka-suka dan rekam jejak yang jauh dari kata konsisten. Abu Janda adalah cerminan dari bagaimana panggung publik kita bisa dikuasai oleh seseorang yang tampak begitu menikmati kegaduhan tanpa pernah merasa terbebani oleh beban moralnya. Dalam kasus hidupnya, rasa malu seolah-olah menjadi barang langka. Apapun yang akan dilakukannya, narasi apapun yang dibangunnya, asalkan posisi pribadinya tetap kuat di lingkaran kekuasaan. Tanpa rasa bersalah, ia berpindah dari satu kubu ke kubu lain, mengubah kawan menjadi lawan dan lawan menjadi kawan, hanya dalam sekejap matanya saja. Ia adalah aktor yang mahir memainkan peran sebagai pembela yang sebenarnya hanya sedang membela kepentingannya sendiri. Kegemarannya memicu konflik bertema gaya agama serta budaya yang sudah menjadi rahasia umum. Dengan rasa percaya diri yang meluap-luap, ia seringkali memposisikan dirinya sebagai pakar dari segala urusan, mulai dari tafsir agama hingga analisis budaya. Namun kenyataannya seringkali berujung konyol. Publik berkali-kali menyaksikan bagaimana argumennya rontok saat berhadapan dengan logika yang waras. Ia merasa dirinya sebagai intelektual, padahal seringkali terjebak dalam argumen yang dangkal dan provokatif, yang justru merusak tenun kebinekaan yang ia klaim sedang ia jaga. Ironisnya, meski setiap debat yang ia lalui hampir selalu berujung pada blunder dan menampakkan sifat aslinya yang penuh kontradiksi, layar kaca tetap memberikannya tempat dan panggung. Mengapa? Karena di industri media, anomali seperti dia adalah tambang rating. Televisi dan media sosial membutuhkan keributan yang ia ciptakan, meski itu berarti mengorbankan kualitas edukasi politik bagi masyarakat. Abu Janda bukan diundang karena kecerdasannya, ia diundang karena kegaduhan yang laku ia jual. Puncak dari segala inkonsistensinya terlihat jelas dalam sikapnya terhadap Presiden Prabowo Subianto. Publik tidak lupa bagaimanakah di masa lalu, lidahnya begitu tajam menghina dan menjatuhkan sosok Prabowo. Namun begitu roda nasib berputar dan Prabowo duduk di kursi tertinggi sebagai presiden, kita melihat sebuah transformasi yang menjijikkan. Hinaan itu berubah menjadi pujian setinggi langit. Caci maki itu berubah menjadi jilatan yang luar biasa. Inilah bukti nyata bahwa ia bukanlah seorang loyalis, melainkan seorang oportunis sejati. Permadi Arya harusnya sadar bahwa rekam jejak digital tidak akan pernah terhapus. Julukan penjilat dan pengkhianat bukan datang tanpa alasan, melainkan lahir dari tindakannya sendiri yang tega mengkhianati kata-katanya demi bisa mendapatkan dan merapat pada kekuasaan. Seseorang yang hidup dari satu jilatan ke jilatan lain tidak akan pernah memiliki kehormatan sejati. Ia mungkin merasa menang hari ini karena dekat dengan pusat kekuasaan. Namun di mata sejarah dan masyarakat yang cerdas, ia hanyalah anomali yang akan diingat sebagai perusak kualitas akal bangsa. Saatnya kita berhenti memberikan panggung pada mereka yang hanya hidup dari konflik dan penjilatan. Karena politik harusnya tentang gagasan, bukan tentang siapa yang paling lihai mengganti wajah demi keuntungan pribadinya.